وسكر الأخلاق بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Kepada yang sama kita muliakan guru kita bersama Sayyidul Walid Al-Imam Al-Akbar Al-Ummat Al-Islamiyah Al-Habib Muhammad Rizq bin Husain Shihab, begitu juga Syarifah Ummuna Fadlun binti Fadl bin Yahya dan seluruh keluarga besar yang senantiasa kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya dalam taat beribadah kepada Allah, disehatkan badannya, diberkahi kehidupannya, dimudahkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Begitu juga salam penghormatan kepada orang tua saya Al-Habib Husain bin Idrus Al-Attas. Begitu juga hadir bersama kita Habib Hadi Al-Habsyi, Habib Muhammad Al-Attas, Habib Taufiq Al-Idrus. Begitu juga Habib Tahir Al-Hamid, Habib Fahmi dan seluruh para habaib, para asatidah, dan tak lupa kepada ikhwani al-mahbubin yang mengajarkan kepada kita Habib Muhammad Alwi bin Sumaid, Habib Muhammad Hadi Al-Habsyi dan seluruh para habaib, para asatidah yang mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan pembacaan kitab hikam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ilahi sahih ilahil wara sahih ala kulli man qara tasannif haddad al ulama ta'assara wa sulh lahu kull shu'unin wujud lahu bi afiyatin kubra wa ahsin lahu al-dira wajadid lahu fi kulli hinin karamatan wa fadlan wa'rifu idha ma ta'athara وحبها ولي الخير أنسا وراحة ورزقا حلالا واسعا وميسرا. دستور يا سيدي أهل النور، دستور أهل الترك، دستور أهل النوبة، دستور أهل الباطن، دستور أهل الحلم والعدد. Kita sudah sampai ke hikmah yang ke-46. Qala al-musannifu al-qutb ad-da'wa al-habib Abdullah bin Ali Muhammad al-Haddad ila wasala ila anqal qala radhiyallahu anhu مثل الذي يذنب ليتوب مثل الذي يدنس بدنه وثيابه ليغتسل وما هكذا ينبغي إنما ينبغي أن يتحرز من دنس ما استطاع ثم إن وقع بحكم الغفلة والسهو كان الواجب عليه التنظف في الحال. Di dalam hikmah yang ke-46 ini Imamul Haddad masih di dalam mengingatkan kita bagaimana begitu bodohnya seseorang yang masih berkubang di dalam kubangan maksiyah. Kita ingat dalam hikmah yang ke-44 Imam Haddad mengatakan ajhalul jahilin man taziduhul ma'rifah bi sa'ati rahmatillah jur'atan ala ma'asi. Seorang yang bodohnya bodoh, ajhalul jahil, ketika dia dapat keluasan ma'rifah, dia mendapat keluasan rahmat, tapi justru menambah dia semakin berani bermaksiat kepada Allah. Kemudian yang kemarin di hikmah yang ke-45 Imam Haddad mengingatkan lagi man hada nafsahu bitaubah. Siapa orang yang ngajak dialog dirinya buat bertobat dari dosa sebelum dia ngerjain dosa, maka itu sebenarnya tingkah laku tersebut mendorong dia jatuh kepada dosa. Bahkan di bait yang atau di hikmah yang saat ini kita bahas, bagaimana beliau memberikan perumpamaan yang secara akal bisa kita pahami. Bagaimana beliau mengatakan mathalul ladzi yudhibu liyatub, perumpamaan orang yang membuat dosa tujuannya liyatub. Artinya dia udah tahu nih, oh saya habis ini mau ngerjain dosa korupsi, habis itu tobatnya saya mau bagi-bagi ke orang-orang miskin. Saya mau bohongin rakyat dulu dengan ambil bantuan sosial. Habis itu saya kasih deh tuh masuk ke daerah-daerah untuk pembagian uang. Untuk apa? Untuk tobat. Nah, orang yang seperti ini apa perumpamaan kata Imamul Haddad? Mathalul ladzi yudannisu badanahu wa thiyabahu liyaghtasila. Itu perumpamaannya seperti orang badannya bersih, bajunya bersih. Habis itu dia kotorin dia punya badan, dia kotorin dia punya baju, habis itu dia mau mandi dan dia mau cuci bajunya.
Saya mau tanya, kalau melihat orang badannya bersih, tahu-tahu dia kubangin diri, misalkan masuk ke got begitu. Saya mau tanya, kira-kira tuh orang badan bersih masuk ke got ngotorin diri, pintar atau bego? Bego. Jawab yang gampang, yang ngajak jangan bego. Saya mau tanya, kita baju bersih nih, rapi, wangi, tahu-tahu sengaja nyeburin ke got biar baju kita kotor. Kira-kira pintar apa goblok? Bego. Pintar apa goblok? Bego. Goblok. Goblok. Artinya apa? Orang kalau yang tubuhnya bersih, jaga bersih. Jangan kemudian tubuhnya dikotorin. Kenapa dia pikir ntar bisa mandi? Sengaja mau dikotorin, ngotorin dirinya pengen mandi. Makanya kata Imam Ahmad, kumaha kata yang bagi, sepatutnya seperti itu. Karena seorang yang akalnya normal, orang yang akalnya benar, itu dia bukan kemudian mengotori diri untuk mandi. Enggak, mandi itu kalau kotor biar bersih. Bukan ngotorin diri biar mandi. Itu logika berpikir orang yang bodoh. Begitu juga di sini di dalam syarah Syekh Ahmad Ghazali, Mahmud Fathullah memberikan contoh yang lain. Seperti orang ngerobek-robek bajunya, buat bajunya ntar dijahit sama tukang jahit. Baju udah rapi nih, bagus. Dia robek kantongnya, dia robek bajunya. Saya mau tanya, orang kayak begitu pintar apa goblok? Dia baju bagus dia robek buat datang